pembaruan, salam sehat. Bincang tangsi, bincang santai di balik jeruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pada hari ini kita berada di ruangan podcast Rutan Sawah Lunto dalam acara launching podcast Bincang Tangsi, bincang santai di balik jeruji. Podcast ini merupakan salah satu produk inovasi dari Rutan Sawah Lunto di bawah binaan Kepala Rutan Sawah Lunto yaitu Bapak Suban Malik. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat. Selamat datang Bapak R. Andika Dwi Prastia. Terima kasih. Ya, selamat datang di Kota Sawah Lunto yang merupakan kota warisan dunia dengan masyarakatnya yang multi etnis, Pak. Oke, saat ini kita ketahui Bapak menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat. Betul. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama ini Bapak menjabat sebagai Kakanwil, Pak? Alhamdulillah saya bertugas di Sumatera Barat ini sudah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Jadi udah tahun kedua saya tahun bertugas kedua, di Pak. Sumatera Barat. Berarti sebelum di Sumatera Barat ini Bapak berdinasnya di mana, Pak? Sebelumnya saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten. Oh, Banten. Jadi udah untuk yang kedua kali ini sebagai Kepala Kantor Oh, Wilayah. Kepala Kantor. Berarti pertama Bapak sebelum di Sumatera Barat di Banten. Di Banten. Aslinya di mana, Pak? Bapak ini Aslinya aslinya kelahiran Indonesia. Iya, di provinsi mana Indonesia, aslinya, Pak? Kelahiran Kampungnya. Kampung kelahiran di Tanjung Karang, Lampung. Oh, di Lampung, Iya. Bapak ya. Berarti udah sering dinasnya pindah-pindah ya, Pak ya? Alhamdulillah kalau dinas sudah lebih kurang berapa provinsi ya? Jawa semua sudah. Iya. Sulawesi Utara pertama kali di Sulawesi Utara. Iya, Pak. Sumatera itu Lampung sama Sumbar. Mhm. Berarti ya udah 8 ya, 9 provinsi saya bertugas. Sudah 9 provinsi, Iya. Bapak. Berarti banyak sekali pengalaman Bapak ya? Sepertinya belum. Oh, belum, Pak? Belum sekali, sudah banyak aja. Oh, udah banyak aja, Iya. tapi belum sekali. Oke. Oh, selama Bapak memimpin sebagai Kakanwil di Kemenkumham Sumatera Barat, progres apa aja nih, Pak, yang udah dilakukan? Yang pastinya tugas saya selaku Kepala Kantor Wilayah Ya, Pak? Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat ini adalah mengkoordinir Iya. seluruh satuan kerja Ya. di bawah Kanwil, termasuk Kanwil sendiri, untuk memastikan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM itu di wilayah Provinsi Sumatera Barat berjalan, bisa sesuai dengan target-target capaian yang ditetapkan oleh organisasi. Kalau menyangkut progres, tentunya semua fungsi Kanwil di 4 divisi, Iya, Pak. yaitu divisi administrasi, Ya. divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum itu berjalan. Nah, ukurannya berjalan adalah hingga hari ini Ya, Pak. salah satu fungsi divisi administrasi memberikan dukungan manajemen secara administratif maupun fasilitatif terhadap tugas-tugas Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat. Alhamdulillah bisa dikatakan tercapai. Sarana prasarana itu bisa sedikit demi sedikit dilengkapi dari yang belum ada menjadi ada, yang masih kurang menjadi bertambah, yang tidak berfungsi menjadi berfungsi, yang belum maksimal menjadi maksimal. Salah satu yang nyata adalah di tahun 2021 Ya. Kantor Wilayah Sumatera Barat memperoleh predikat yang dianugerahkan
oleh Kementerian Pan-RB sebagai Satker berpredikat wilayah bebas korupsi. Wes, kita berikan aplaus untuk Kanwil Sumatera Barat. Juga di program pelayanan hukum, Iya, Pak. Satker di Sumatera Barat seluruhnya oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM itu memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai Satker melaksanakan fungsi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Iya. Juga capaian di tahun 2021 untuk wilayah kerja KPPN Padang, Kanwil Sumbar mencapai capaian penyelenggara laporan keuangan predikat kedua. Predikat kedua. Iya, untuk Satker dengan DIPA sedang. Dengan DIPA sedang. Iya. Juga capaian laporan LHKPN dan LKSN di 2021 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Sumbar itu juga meraih predikat ketiga. Wow. Seluruh kanwil di Indonesia. Seluruh kanwil ya, Pak ya? Ya, dan juga kebanggaan kami 10 ya satuan kerja, Ya. 10 unit pelaksana teknis imigrasian maupun pemasyarakatan oleh Inspektorat Jenderal sebagai tim penilai internal Ya. itu sudah dinyatakan lulus sebagai Satker yang maju dalam penilaian tim penilai nasional, walaupun memang di tim penilaian TPN-nya belum lulus. Belum lulus. Semoga Tapi tahun terus kedepannya berjuang. terus berjuang ya, Pak. Progres yang lainnya Iya, Pak. menyangkut pelayanan keimigrasian, Ya. alhamdulillah di Sumatera Barat bisa dikatakan kalau tidak zero ya minim permasalahan keimigrasian. Iya. Karena sistem pengawasan terhadap orang asing di Provinsi Sumatera Barat ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan SOP. Berjalan dengan sesuai ketentuan SOP. Selanjutnya juga progres menyangkut pelayanan hukum. Ya. Di tahun 2021 untuk capaian produk hukum dari kekayaan intelektual itu lebih dari 3.000 yang didaftarkan oleh pemilik kekayaan intelektual. Juga tentunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang menjadi juga tugas dan fungsi Kanwil melalui kegiatan penyuluhan itu bisa makin meningkat Ya. dengan indikator bahwa masyarakat itu tumbuh ya di masyarakat tumbuh kesadaran ya tumbuh berkembang perilaku yang sadar dan taat akan hukum. Nah, dengan indikator Sumatera Barat relatif tingkat pelanggaran hukum itu menurut teman-teman aparat penegak hukum itu menurun. Gitu, Pak. Berarti dari 4 pelayanan ini udah ada progresnya semuanya ya, Pak? Alhamdulillah. Pelayanan administrasi, Ya. pelayanan hukum, transmigrasi, dan yang terakhir tadi, Pak? Imigrasi dan pemasyarakatan. Dan pemasyarakatan. Oke, seperti kita ketahui setelah Bapak informasikan tadi bahwa Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat telah meraih predikat wilayah bebas korupsi 2021. Betul. Nah, Rutan Sawai Lunto ini ingin dong menuju ke predikat tersebut juga, Iya. Pak. Jadi boleh di-share mungkin kiat-kiatnya untuk mendapatkan predikat tersebut apa aja nih, Pak? Jadi Rutan Sawah Lunto ini salah satu dari 11 satuan kerja di Sumatera Barat yang di tahun 2021 itu lolos di penilaian internal oleh TPI dan sudah mendapat penghargaan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM. Oh iya, Pak. Hanya oleh penilaian tim penilaian nasional itu belum. Oh, belum. Tentunya kiatnya adalah yang pertama berusaha sekuat tenaga memanfaatkan potensi yang ada. Untuk yang pertama itu mengoptimalkan
mencapai pencapaian penilaian kinerja yang tinggi, yang terbaik. Nah, yang kedua, meminimkan atau zero permasalahan. Nggak boleh ada permasalahan, ya kan? Yang ketiganya itu harus minim laporan dan komplain. Jadi nggak boleh ada laporan atau komplain dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan, tugas fungsi pelayanan oleh Rutan Sawah Lunto. Saya yakin Rutan Sawah Lunto, apalagi nih kelihatan terus bergerak, berubah. Iya, Pak. Ya. Artinya teman-teman Rutan Sawah Lunto ini mengembangkan keinginan untuk meraih dengan ikhtiar, tidak hanya menghayal. Jadi ada bukti-bukti nyata, termasuk ini adalah inovasi podcast ya. Iya, Podcast Bincang Tangsi. Ini satu inovasi dalam rangka keterbukaan informasi supaya masyarakat melalui podcast Bincang Tangsi ini mengetahui apa saja tugas dan fungsi rumah tahanan Sawah Lunto, bagaimana mekanisme pelayanan yang dilaksanakan di sini, bagaimana menyangkut produktivitas. Tadi juga saya sudah melihat tuh di bawah ada kegiatan budidaya unggas. Burung kicau dan burung indah warna ya. Yang langsung juga bisa dipasarkan kepada masyarakat di Sawah Lunto ini ya, Pak. Di Sawah Lunto ini. Ini bukti bahwa Rutan Sawah Lunto adalah UPT yang produktif. Warga binaannya diajarkan untuk melakukan upaya-upaya positif. Dengan kegiatan itu, sejak menjalani masa hukuman, warga binaan itu sudah ikut membantu negara dalam walaupun hanya kecil menyumbang PNBP melalui produktivitas tadi. Artinya ikut berperan aktif dalam pembangunan. Dan ini bisa jadi bekal yang luar biasa ketika warga binaan kembali nanti ke masyarakat, kembali ke keluarga ya, Pak. Jadi selanjutnya bagaimana sih pandangan Bapak terhadap podcast dari Bincang Tangsi, Bincang Santai di Balik Jeruji oleh Rutan Kota Sawah Lunto ini, Pak? Saya ya terus terang kagum. Ini surprise juga nih. Ternyata Pak Malik, Pak Karutan bisa nyaingin kami di Kanwil. Kami pun sudah punya. Oh iya, Pak, sudah, Pak. Ya, jadi konsep KTP ya yang diterapkan oleh Pak Malik ya. KTP itu kenali, tiru dan amati. ATM KTP. ATM. Amati, tiru dan kenali. Modifikasi. ATM. Dia terapkan di sini. Ini luar biasa. Ruangan khusus, Kanwil nggak punya ruang khusus. Untuk podcastnya, Pak? Nggak punya ruang khusus. Kita space di mana saja. Space di mana saja. Ada space kita bikin untuk studio. Ini punya studio khusus dengan peralatan yang ditunjang oleh peralatan yang mumpuni. Mudah-mudahan ya lewat adanya podcast ini menjadi semangat nih Pak Malik untuk berproduksi terus podcastnya. Jangan vakum, kalau perlu setiap hari. Sehingga terdorong menjadi motivasi Pak Karutan bersama jajaran, segala aktivitas di Rutan ini disiarkan lewat podcast. Artinya menjadi energi podcast ini untuk Pak Malik terus mengoptimalkan semua fungsi yang ada di Rutan ini yang menjadi tugas Rutan Sawah Lunto ini, baik menyangkut keamanan, menyangkut pelayanan tahanan, baik menyangkut pembinaannya dan pelayanan publiknya. Jadi masyarakat luas bisa tahu ya, bisa Pak? Bisa tahu, karena ruang podcast ini kan bisa dibuka, dilihat oleh publik dengan mudah dan seluas-luasnya. Ini salut saya ya. Luar biasa, kita beri applause lah untuk Pak Malik atas podcast Bincang Tangsi ini. Apalagi ini luar biasa bisa berpartner, ada host dari eksternal dari
Humas Pemkot Iya, Sawalunto, Pak. Sawalunto ini Iya. luar biasa. Kalau Kanwil nggak tahu nih mau bayarnya dengan apa caranya, kan profesional gini kan. Itu dari saya. Oke. Dan selanjutnya Rutan Sawalunto ini sebelum adanya COVID, Pak, sebelum COVID hadir, mempunyai kesenian, Pak. Kesenian. Marawis. Oh iya, betul. Yang sangat berprestasi dan sangat terkenal sekali, tampil di event-event besar di Kota Betul. Sawalunto. Apa aja event besar pasti ingin menampilkan Marawis gitu. Betul. Selalu dihadirkan Marawis. Bahkan di Ya. di Kota Padang juga pernah. Saya dengar itu. Iya, di Ya. Kota Padang Marawis, binaan dari Rutan Sawalunto. Nah, gimana pendapat Bapak nih tentang prestasi Marawis yang sudah melalang buana menghibur masyarakat di event-event besar yang ada? Ya, saya juga apresiasi akan pengembangan kreativitas bagi warga binaan di Rutan Sawalunto ini oleh jajaran. Ya, memang institusi lapas ataupun rutan itu mengembangkan namanya program-program pembinaan, baik program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Nah, di bidang kemandirian itu termasuk membekali setiap warga binaan atau kita sering sebut juga narapidana karena yang sudah divonis sebagai berkekuatan hukum tetap, mereka ada statusnya adalah narapidana yang diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah pembekalan kemampuan kreativitas di bidang seni budaya. Iya. Nah, salah satu bentuknya di sini dikembangkan kesenian Marawis. Marawis tepat. Nah, dan ternyata di sini sudah berhasil membentuk tim kesenian Marawis yang bisa go public. Go public Nah, dengan event-event besar loh, Tidak Pak. hanya untuk kegiatan internal, tapi Yang di Kota juga Sawalunto, tapi juga dimanfaatkan oleh mitra-mitra kerja Rutan Sawalunto, Iya. pemerintah kota. Saya dengar juga kepolisian, Iya, Polres, iya, Kodim, Pak. kalau ada event Event-event mengundang, pasti mengundang grup Marawis Rutan Sawalunto, bahkan Iya. juga sampai ke Kota Padang. Ya, Iya. saya berharap bisa go nasional, Iya. bahkan go internasional. Amin. Jangan merasa puas Ya, kalau sekarang sudah merasa baik. Jangan. jangan. Belajar terus, kembangkan karya, kalau perlu punya lagu sendiri. Oh iya. Nah, karya sendiri. Terus contoh grup-grup lain, tiru, kembangkan apa yang dilihat di contoh tersebut menjadi lebih baik. Saya yakin lewat potensi yang dimiliki, yaitu grup Marawis, Rutan Sawalunto bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Iya. Dari sisi warga binaannya pun menjadi kegiatan yang produktif. Dia bisa menerima yang dinamakan honor. Iya. Sehingga melalui kegiatan seni budaya, warga binaan juga bisa sejahtera. Iya. Tidak lagi menjadi beban keluarganya saat menjalani pidana di rutan ini. Bahkan bisa menyumbang PNBP bagi negara. Benar sekali, Pak. Iya. Iya. Jadi banyak sekali dampak baik dari kegiatan-kegiatan positif yang dikembangkan di rutan, termasuk kegiatan Marawis. Saya sangat apresiasi dan menghargai, dan pastinya kalau nanti di Kanwil juga ada event Iya, Pak. yang besar, Iya. kita akan undang Wis, grup sangat ditunggu Marawis sekali undangannya, Rutan Bapak. Sawalunto, ya. Benar sekali. Dan di Kota Sawalunto ini ada salah seorang pemuda, Pak, Fadel Trio Putra, mendapatkan peringkat pertama penghargaan nasional pemuda pelopor bidang pangan tingkat nasional 2020, Pak. Oke. Dan dia sebagai owner dari ini, Pak, produk Hikechi. Oh, gitu. Iya, dari singkong ini, Pak. Produk siapa? Dari Fadel. Udah Fadel. Udah Fadel, peringkat pertama nasional, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Apa hubungannya dengan rutan? Hubungannya dengan rutan, jadi supaya warga binaan yang ada di rutan Kota Sawalunto ini Oke. bisa meniru Iya, predikat iya. yang ada di Fadel gitu, Iya, dengan iya. UMKM gitu. Jadi warga binaan ini Iya. dia bisa terinspirasi untuk juga mengembangkan pangan-pangan untuk Oh. UMKM gitu, Pak. Iya. Jadi Pak Karutan, ini satu inspirasi yang bisa ditarik
disebarkan kepada warga binaan bahwa ketika kita mengeksplor potensi yang Allah atau Tuhan berikan pada kita dengan baik, itu pasti membawa dampak yang baik. Jadi ya kita harus mencontoh, ya, bahkan mendukung. Kalau perlu datangkan siapa tadi? Fidel ke Rutan untuk menjadi influencer di sini, memberi contoh. Nah, karena keteladanan itu lebih mudah Pak, untuk menyampaikan, menularkan hal-hal baik ketimbang hanya bicara konsep. Iya. Dan ini juga udah di Transmart, udah ada ini Pak. Ini untuk Fadel, saya bertanya nih, udah didaftarkan belum? Sudah Pak. Apa namanya? Ininya ya. Mereknya Sudah Pak. sebagai kekayaan intelektual. Terakhir informasinya Udah sudah ya? Pak. Udah keluar ya? Udah ini nomor registrasinya udah dicantumkan. Udah ada ya? Udah ada ini Pak. Ya, supaya merek apa? Hikeci ini apa namanya? Terlindungi secara hukum. Nggak boleh ada yang membuat produk ya, dengan merek yang sama. Iya. Apalagi nanti kalau udah go nasional, iya. go internasional, iya, jadi Pak. produk yang bernilai sudah, terakhir ekonomi informasinya tinggi. Sudah. Nah, ya oke. Nanti kita juga bantu promosi. Iya siap. Nah, termasuk ini mengendorse Pak, ya. Benar sekali. Nah, ini kan endorse podcast. Saling launching aja udah ada di endorse ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Oke, dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak untuk dapat melaunching podcast Bincang Tangsi, Bincang Santai di Balik Jeruji pada hari ini Pak. Oh gitu. Iya, kami mohon berkenan Bapak untuk dapat melaunching. Ini luar biasa nih, kehormatan bagi saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Ya, saya berharap teman-teman semua di 28 satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat punya ide, kreativitas, pemikiran yang sama seperti Pak Malik nih. Iya. Seperti kami juga di Kanwil. Oh iya. Untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa menimbulkan manfaat, mendukung kinerja organisasi. Ya, hari ini alhamdulillah tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak Malik dan jajarannya diberi kekuatan untuk berinovasi, dan hari ini podcast Bincang Tangsi, Bincang Santai di Balik Jeruji, Rutan Payakumbuh dengan Rutan Sawalunto Pak. Maaf. Okay. Rutan Sawalunto. Iya. Rutan Sawalunto dengan tentunya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama nyatakan launching. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk launching Bincang Tangsi, Bincang Santai di Balik Jeruji. Ya, tentunya tetap dengan juga kita mendoakan dan berharap ini terus terjaga program atau produksinya, intensitasnya, jadi program yang berkelanjutan. Iya, benar sekali Tidak Pak. hanya sampai di launching saja. Jadi harus produktif. Ada kelanjutannya ya Pak? Iya. Semua fungsi rutan bisa menjadi materi siaran program atau tayangan ya. Iya, benar sekali. Dan selanjutnya tibalah kita di penghujung acara Pak. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak memberikan closing statement untuk kita semua di podcast Bincang Tangsi pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan ini tentunya untuk jajaran internal Kanwil Sumatera Barat, khususnya satuan kerja, ya 28 satuan kerja, baik imigrasi maupun pemasyarakatan yang ada di wilayah Sumatera Barat, terus berpacu dengan kreativitas, dengan inovasi-inovasi, dengan terus berpikir mengembangkan keinginan untuk menjadi yang luar biasa, tidak biasa-biasa. Karena kalau yang biasa-biasa udah terlalu banyak di kaki lima. Benar. Nah, jadilah yang luar biasa. Kalau yang luar biasa itu predikatnya bintang 5. Bintang 5. Ya kan? Karena apa? Karena kita adalah instansi pemerintah. Kita adalah negara. Dituntut kita untuk mendedikasikan diri
dengan kinerja terbaik, khususnya diantaranya adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ya, dengan adanya inovasi seperti podcast ini, saya yakin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kita akan meningkat, sehingga ya, apa yang diharapkan oleh masyarakat bahwa organisasi negara itu menjadi organisasi yang bersih, organisasi yang terbuka, organisasi yang memberi pelayanan terbaik, itu bisa diwujudkan. Iya. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak Andika. Sama-sama. Sudah hadir dan merupakan kebanggaan bagi kami sudah Saya juga bangga. Bincang Tangsi. Saya juga bangga bisa hadir dalam program podcastnya Rutan Sawalunto. Ini luar biasa. Luar biasa. Kalau mau dikasih jempol, jempolnya 4 deh. Terima Empat kasih jempol saya banyak kasih. kepada Bapak. Iya. Oke, mari Sobat Bincang Tangsi, kita manfaatkan produk inovasi yang membanggakan ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya podcast Bincang Tangsi. Salam pembaruan, salam sehat. Bincang Tangsi, bincang santai di balik jeruji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.